Tapi ada sebagian, oh itu nggak dicontohkan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi memerintahkan agar berzikir sudah sholat. Dan ada contohnya membaca ayat kursi, membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca subhanallah 33 kali. Itu kan zikir sudah sholat. Nah, adapun caranya, teknisnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ini juga termasuk yang sering terjadi, ya. Apakah aku harus bersama-sama setelah sholat dengan membaca zikir sama mereka yang sedang berzikir sebagai adab kepada mereka, atau aku izin keluar baik-baik dan sebagainya? Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah bagian daripada sunnah far'iyah. Jadi intinya bahwa Nabi menganjurkan ada zikir sudah sholat. Adapun zikir bersama-samanya itu termasuk urusan khilafiyah. Jadi ada yang menganjurkan sebaiknya sama-sama supaya kita terdorong untuk kebahagiaan zikir, karena banyak orang yang tidak ikut berzikir, dia keluar, dia nggak berzikir gitu loh. Jadi dia langsung pulang, dia nggak berzikir. Nah itu akhirnya nggak mengamalkan itu. Nah makanya sebagian ulama fikih menganjurkan sebaiknya ikutlah bersama-sama supaya dia terdorong dapat keberkahan berjamaah itu. Nah makanya dia ikut berzikir. Tapi ada sebagian, oh itu nggak dicontohkan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi memerintahkan agar berzikir sudah sholat. Dan ada contohnya membaca ayat kursi, membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca subhanallah 33 kali. Itu kan zikir sudah sholat. Nah, adapun caranya, teknisnya, nah ya itu khilafiyah. Ada yang mau bersama-sama silahkan. Yang penting membaca zikir. Nah, hanya caranya kalau mau tidak ikut berjamaah tadi itu sebaiknya dia mengatur cara ya supaya tidak menyinggung yang lain, gitu ya. Jangan demonstratif ya. Keluar pelan-pelan. Jadi misalnya ke belakang sedikit, misalnya, kemudian setelah itu dia keluar. Jangan kemudian rame-rame keluar gitu. Saya pernah menemukan karena dia merasa dirinya wah ini bid'ah, kemudian ini nggak sesuai dengan contohnya Nabi, langsung rame-rame keluar gitu. Dan di luar ngobrol, terus main HP gitu. Nah itu yang merusak. Dan itu nggak punya akhlak namanya, nggak punya akhlak dalam persaudaraan. Gitu. Karena ini masalah khilafiyah, dan itu mereka berzikir. Kenapa kamu mengganggu mereka berzikir gitu? Ini seperti itu. Jadi nggak usah menampakkan sifat yang konfrontatif, menyinggung mereka. Itu namanya nggak berakhlak. Seperti itu. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa, penghafal Al-Quran,
di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.